Di tengah panasnya kawasan Jakarta Barat ya, yang namanya kerjaan kita harus totalitas. Dan ini payung gue juga, ini sengaja gue pakai payung karena beneran panas banget. Ini colorful payungnya, sesuai sama mobil yang bakal kita bahas sekarang. Yang mobilnya colorful banget, ada merah, ada biru, ada orange. Inilah dia Suzuki Espresso, dan ini bisa gue pastikan bukan sebuah kopi. Tapi ketika lo pakai ini, mungkin efeknya bisa sama setelah lo mengkonsumsi kopi, terutama espresso. Untuk tahu lebih lanjut kayak gimana, anginnya gede banget. Tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe. Gas! Mobil ini hari ini itu resmi diluncurin ya, di Gias. Walaupun gue syutingnya bukan di Gias, tapi Suzuki akhirnya memperkenalkan sebuah mobil barunya ya, dengan harga yang paling mahalnya itu 160 juta, dan ini lebih murah dari sebuah LCGC. Itu pasti bikin kalian penasaran gak sih? Gue aja penasaran ya kan, apa sih yang bikin mobil ini menarik gitu. Nggak cuma harganya doang pastinya kan. Makanya bakal kita bahas, mulai dari tampangnya dulu. Dia sebenarnya masuk di segmen SUV maksa mungkin bisa lah gitu. Pertama kali gue ngeliat mobil ini, oke, mobil ini lucu gitu ya, makanya bikin gue ketawa. Ya, beneran bikin ketawa karena ya ada loh SUV sekecil ini, seimut ini gitu ya, yang menurut gue secara desain itu atraktif banget. Kita mulai dari depannya, oke lah, ini lampu standar kayak gini ya, ini masih pakai bohlam juga, itu juga masih pakai bohlam. Walaupun mobil kekinian itu pakai LED, tapi gue nggak masalah karena ini tetap punya faedah gitu. Kemudian sosok SUV-nya itu dipertegas dengan bagian grillnya yang dibikin cowok banget, kasar banget gitu ya. Juga bagian bawahnya yang bisa kalian lihat sendiri, ini yang benar-benar memang sebuah SUV, tapi kecil. Kalau misalnya sekilas tuh, gue inget kayak permainan game anak gue ya, Roblox. Nah, ini mungkin bakal seperti ini jadinya mobil-mobil yang ada di game Roblox gitu. Ke bagian samping. Nah, di bagian samping tadi yang pertama kali gue lihat justru bukan bagian samping ya, tapi bagian atas ini. Udah mobilnya kecil, kayak mainan, terus antenanya masih kayak gitu, jadi kayak RC ya. Tenang, ini bisa lo setirin. Nah, kita lihat bagian sampingnya ya. Ini sosok SUV-nya juga benar-benar ditonjolkan di sini. Kita lihat di over fendernya, terus ini ada side skirtnya, ditambah lagi aksen yang ini menurut gue keren banget, silver, dan jadi kesannya lebih tangguh gitu ya. Walaupun untuk sebuah mobil ini masih cenderung konvensional karena di sini masih ada lubang kunci, harusnya ini dihilangin aja, jadi kita bisa pakai keyless entry ya. Spionnya juga standar kayak gini, dan dia memang mobil kecil banget. Dan yang salah satu yang menurut gue ketika pertama kali ngeliat mobil ini dan itu mengganggu banget dan bikin gue ketawa karena ini mobil lucu ya, adalah bannya. Jadi dengan sosok sebuah SUV, urban SUV gitu ya, buat di perkotaan, ini bannya kecil banget sih, kurang proporsional sih. Kita lihat ya, dia pakai ban dengan ukuran 165/70 ring 14. Harusnya nih 16 atau 18 kali ya, atau mungkin pakai ban tahu gitu. Secara pelek oke lah, ini standar dual tone kayak gini, tapi bannya ini jarak sini tuh masih lebar banget gitu. Juga yang di belakang lo lihat deh, ini tuh masih cungkring banget gitu kelihatannya. Jadi memang kurang keker lah. Ini sangat disayangkan. Udah gitu ban bawaannya, karena ini mungkin juga masih impor mobilnya ya. Jadi ini ban apa nih, gue nggak tahu nih. MRF ZVTV Eco Red. Tahu apaan lah. Pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya gue bakal beli mobil ini, yang pertama kali gue lakukan adalah mengganti ban dan juga ukuran diameter peleknya biar jadi lebih kelihatan berisi gitu. Sekarang kita lihat ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya sama kayak di depan, ini juga menurut gue cukup atraktif ya. Ada spoilernya, high mount stop lamp, bahkan ini ada apa sih namanya, gue lupa lagi nih, defogger. Yoi, udah lama nggak nge-review. Terus buat emblem ini juga ini sebenarnya cukup simpel ya, nggak norak dan nggak lebay. Ada logo S, ada Suzuki-nya di sini lagi, dan juga ada tulisan S.Presso, espresso, kayak kopi lah, mudah-mudahan kayak kopi. Lampu-lampunya sama kayak di depan, dia masih banyak kan didominasi sama bohlam. Terus di sini ada illuminator.
Bumpernya juga dibikin lebih keker biar ini kesannya jadi sebuah SUV ya. Dan ini ada 2 titik sensor. Nah sayangnya untuk buka bagasinya dia belum ada tombol-tombol di sini. Jadi kita tetap harus pakai kunci nih. Kita lihat bagasinya ya. Oke, udah pakai hidrolik. Ya untuk mobil sekecil ini menurut gua daleman dari bagasinya cukup lumayan luas ya. Ini bisa 2,5 koper gede kali ya untuk bisa masuk dalam sini. Di sini juga ada tatakan lah gitu. Jadi ruang bagasi itu nggak kelihatan. Dan di bagian bawahnya, bentar ya. Nah, di bawahnya masih ada ban serep, dongkrak dan lain-lain ya. Dan ini ban serepnya juga bukan space saver, jadi beneran sama ukuran ban yang terpasang di keempat mobil ini. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya kayak gimana. Itu yang bikin gue penasaran juga. Oke, gue punya tinggi badan 178 ya. Masuk ke dalam mobil yang dari luar itu beneran imut banget. Ya di dalam sebenarnya nggak begitu kecil ya. Menurut gue nggak berasa sempit, nggak berasa kayak wah lu masuk ke mobil yang beneran kecil gitu. Kita coba nyalain dulu ya. Nah untuk nuansanya juga ini gue sebenarnya relatif suka lah untuk mobil semurah ini gitu ya. Dari setirnya, walaupun di sini masih sepi tombol-tombol. Biasanya kan mobil-mobil kekinian ini udah kanan kirinya udah ada banyak tombol, tapi ini nggak ada. Coba kita lihat buat pengaturan setirnya ini juga mantap banget karena nggak ada. Jadi iya bener nggak ada nih. Jadi ini setirnya udah fix, tapi ya oke lah dari setir yang fix ini dengan posisi duduknya yang sekarang, ini jok gue mundurin dikit, ini cukup lumayan oke. Dari visibilitas depan, samping, juga belakang itu tetap lumayan nyaman sih ya menurut gue. Tangan juga nggak terlalu jauh, masih tetap nekuk gitu. Nah, cuman ya mungkin kalau misalnya setirnya ini bisa di setting gitu ya sesuai dengan posisi tubuh dan juga ergonomis, itu bakal lebih baik. Tapi ya udahlah. Untuk materialnya sendiri ya ini memang masih kelihatan kurang berkelas. Gue nggak bisa bilang kayak murahan atau jelek, ini bagus, tapi memang kurang berkelas lah. Tapi secara desain, secara layout, ini memang Suzuki pengen banget nunjukin kalau Espresso ini adalah sebuah mobil yang atraktif. Kita lihat dari sininya. Jadi di sini nggak ada MID nih, MID-nya di tengah kayak dulu Toyota Vios atau apa gitu ya. Nah ini banyak ininya. Gue coba nyalain dulu bentar ya. Oke. Pasti nyalain getaran mesin 3 silindernya masih berasa. Tapi ntar kita bahas soal mesin. Di sini ada untuk speedometernya, terus udah gitu ada full consumption-nya di sini. Ya semuanya masih perpaduan antara analog dan digital. Secara desain oke, secara informasi juga sebenarnya lumayan cukup. Dan di bagian bawahnya ini ada head unit yang diproduksi dari GVC ya. Ini cukup lumayan oke juga lah. Setidaknya lo bisa mengkonekkan hiburan di kabin itu pakai Bluetooth gitu. Nah, yang uniknya itu adalah gue jadi teringat sama Mini Cooper, karena di sini kalau kita lihat ini aksen bulat semua nih. Ini aksen bulat, ada silver di sini, dan di tengahnya itu ada semua pusat informasi mobil dan pengoperasian mobil ada di tengahnya, termasuk untuk urusan power window gitu ya. Jadi di sini nggak ada nih polos. Nih kalau lihat di bagian door trimnya ini nggak ada pengaturan untuk jendela, ini ada di tengah. Nah, tuh kebuka, nutup. Terus di bagian tengahnya ada hazard. Udah gitu, ini mobil canggih banget. Kenapa? Karena untuk mengoperasikan spion ya, ini masih pakai tuas. Yoi. Jadi memang lo harus ekstra nih untuk bisa membuat mobil ini tuh nyaman gitu ya. Elektrik aja sih ya elah. Nah, tapi biar gimana pun ini udah ada airbag di sini, ada airbag juga di bagian sini. Ini ada tempat penyimpanan, lacinya juga cukup oke. Dan tuas-tuasnya sini ada 2 tuas untuk kompor gas ya. Sini satu untuk pengarahan arah AC-nya mau kemana, mau ke kaki, mau ke muka, mau ke badan, atau dua-duanya gitu ya. Dan di sini untuk panas dinginnya, dan ini knob untuk muter nyalain apinya, buat nyalain AC-nya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Terus ada mode juga buat sirkulasi AC-nya ya. Kita ngambil dari udara luar atau enggak. Di bagian bawahnya ini ada buat ngecas 12 volt 120 watt. Ini cukup lumayan fast charging kalau lo ngecas handphone. Tapi di sebelahnya sayangnya cuma dummy.
Dan ini tempat penyimpanan, ada 3, ada cup holdernya 2. Nah ini kebetulan yang tipe transmisi manual ya. Jadi, tapi nggak beda jauh sih sama yang AMT. Pokoknya semuanya tuasnya di sini. Rem tangannya juga masih pakai otot gitu ya. Nah terus joknya ini masih fabrik. Untungnya ada motif-motif kayak gini yang bikin gue jadi lebih ngerasa atraktif di mobil ini lah gitu. Setidaknya nggak polos-polos banget. Dan warnanya juga hitam, jadi nggak cepat kotor gitu. Terus ini tempat penyimpanan lagi, tempat penyimpanan dan juga ada speaker di sini. Ya untuk di bagian depan dari ergonomis, cara nyetir, cara apa ini cukup enak, nggak berasa sempit juga. Ruang kepala ya cukup aman lah untuk tinggi gue 178. Jadi cukup oke. Cuman ini kurang lengkap kalau kita nggak nyobain gimana rasanya duduk di bagian belakang. Jendela ke dekat, belakangan dikit. Oke. Nah sekarang gimana saya duduk di bagian belakang? Ini cukup amazed karena tadi ya posisi gue di depan itu kan agak mundur, dan ini masih punya ruang kaki yang cukup lega menurut gue. Udah gitu bisa selonjoran juga ke kolong dan paha tersangga dengan baik di jok ini. Paling kalau yang kurang dengan tinggi badan lo yang di atas 170 gitu ya, sandaran kepalanya dia belum bisa diatur gitu, belum bisa dikonfigurasi. Jadi kalau misalnya bahasanya kita tuh masih jok pocong gitu, di depan di belakang sama. Jadi kalau misalnya gue menyender, ini agak kalau lo perjalanan jauh ya pasti bakal repot. Tapi untungnya ya karena ini mobil buat di perkotaan lah, untuk jarak-jarak yang dekat ini oke, beneran nyaman, joknya juga empuk dan space-nya ya oke lah ya, 2 orang dewasa dan 1 anak kecil di sini. Walaupun memang untuk nyender nggak ini, dan ruang kepalanya juga ketika lo nyender ini sempit banget. Tapi kalau misalnya lo tegak ini lumayan. Terus sandaran tangannya setidaknya ada gitu. Walaupun memang kurang nyaman banget. Dan yang paling bikin mobil ini canggih itu tadi sama kayak spionnya yang kita bisa operasikan secara manual pakai tuas. Di sini juga sama nih. Buat buka pintunya masih gini. Gila cuy. Mobil tahun 2022 masih pakai engkol begini. Ya setidaknya karena harganya mungkin yang murah, ya ini jadi kompensasi kalian punya mobil yang di belakangnya masih pakai engkol untuk buka dan tutup jendela. Tapi ya udahlah ya, namanya juga mobil murah ya nggak? Nah kira-kira gitu. Tapi overall sih menurut gua duduk di belakang secara kenyamanan, secara posisi badan dan lain-lain ini cukup nyaman, cukup luas juga untuk mobil sekecil ini. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita bicara soal mesinnya. Dia tersenjatai dengan mesin yang sebenarnya ini basicnya sama Karimun Wagon R ya, 1000 cc 3 silinder. Dia punya tenaga sekitar 67 horsepower dan torsinya 90 Nm. Di atas kertas mungkin kelihatannya kecil ya, tapi untuk di jalanan Indonesia yang kebanyakan macet, stop and go, ini menurut gue jadi mesin yang paling ya affordable lah gitu ya. Secara performa mungkin nggak kekurangan. Ini pasti kita konfirmasi lagi ketika nanti kita udah coba di jalanan. Tapi secara efisiensi juga harusnya dengan mesin sekecil ini dan seefisien ini bakal lebih irit bahan bakar. Jadi kalau kita lihat ruang mesinnya memang berasa kopong banget gitu ya. Kecil banget sih. Dan banyak ruang-ruang kosong di dalam sini gitu. Tapi ya itu it's okay lah. Karena memang tujuannya ini adalah sebuah mobil yang bisa dipakai di perkotaan, punya konsumsi bahan bakar yang irit, jadi lu nggak perlu mikir cost ownership itu seperti apa gitu. Nah ini ruang mesinnya kira-kira seperti ini. Di sini belum ada peredam. Mudah-mudahan tadi pas dinyalain juga di dalam sih memang nggak begitu kedengeran ya. Walaupun getaran khas dari mesin 3 silinder itu tetap berasa sih di mesin ini. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau kita tarik kesimpulan, taruh di angin banyak banget. Suzuki Espresso, buat apa sih mobil ini ada di Indonesia gitu? Buat kalian-kalian yang memang udah males pakai motor, udah capek banget berjibaku ya di kemacetan ibu kota yang nggak bakal inilah gitu, semerautnya segala macam. Kita bisa cobain satu mobil yang kalian bisa di dalam itu dengan cukup nyaman gitu ya, terbebas dari panas dan hujan. Secara harga, secara cost ownership, secara fitur, secara mesin, itu menurut gua ini mobil sosok banget. Dan dengan harga jualnya yang memang lebih murah dari LCGC, ya ini beneran jadi salah satu pilihan yang value for money banget buat kalian-kalian yang memang pengen pertama kali nyobain pakai mobil di Jakarta atau di kota-kota besar itu kayak gimana gitu. Nah itulah Suzuki Espresso yang harapannya mungkin
harusnya ya ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup oke lah gitu, karena sama kayak kalian beli kebutuhan tersier lain gitu ya, entah handphone, entah apa, ya udahlah karena harganya murah, gue beli aja dulu gitu, cobain aja dulu benefitnya seperti apa, oh ternyata enak, ternyata ini bisa ini banget, ya udah kira-kira kayak gitu. Tapi secara tampang dan lain-lain kalian lihat sendiri, ini mobil cukup oke, minimal untuk menunjang aktivitas daily kalian semua, kira-kira kayak gitu. Kalau punya opini-opini sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit karena ini panas banget, anginnya juga gede. Peace.